Nama saya Niko. Dan saya Yulia, kita dari Jemaat GBIKA Jakarta. Saya mau menceritakan pekerjaan Tuhan yang luar biasa di hidup saya, di hidup kami berdua juga. Jadi awalnya saya bekerja di sebuah perusahaan manufacturer. Di sana saya di posisi sebagai auditor, di mana saya harus bekerja cukup banyak untuk menghabiskan waktu di luar kota. Nah, di akhir 2019, akhirnya saya dipertemukan dengan seseorang yang mempunyai pengalaman di bidang sepatu, khususnya di sepatu wanita. Saya ngerasa hikmat Tuhan tuh ada hadir gitu di saat saya sedang bekerja, bahwa coba untuk produksi sepatunya, coba untuk tes produksi di sana, dan coba untuk ditawarkan ke teman kita yang memang dia ada salah satu desainer juga gitu. Jadi setelah kita coba tawarkan, kita coba bawa hasil produksi kita, ternyata teman kita ini sangat suka dengan barang kita gitu, produksi kita. Akhirnya saya juga sharing dengan KKS saya juga. Saya juga cukup diteguhkan di komsel saya juga, dengan anggota-anggota di sana juga menguatkan saya. Akhirnya di akhir tahun 2019 saya memutuskan untuk resign dari kantor, dan akhirnya saya menekuni fokus di bisnis yang saya jalani. Puji Tuhan banget, pemesanannya itu cukup sangat banyak, responnya sangat positif. Tuhan kerja luar biasa banget sampai di situ. Nah, setelah itu saya ingin rindu untuk ngasih buah sulung. Nah, akhirnya saya juga berdiskusi sama istri saya ingin kita memberikan buah sulung, dan setelah kita memberikan buah sulung itu, ternyata 2 minggu kemudian COVID datang ke Indonesia. Di bulan itu pun akhirnya tidak ada pemesanan sama sekali. Akhirnya kita cuma tetap percaya bahwa kalau Tuhan kasih hikmat, Tuhan pasti akan menyediakan semuanya. Tuhan nggak akan pernah ninggalin kita. Dan puji Tuhan banget, di bulan berikutnya Tuhan udah mengembalikan orderan kita. Bahkan di bulan berikutnya pesanan-pesanan yang nggak pernah kita sangka itu Tuhan sediakan begitu luar biasa, sampai kita juga tercengang-cengang bahwa Tuhan menyediakan dalam kondisi yang masih pandemi, tapi orderan saya nggak pernah tertutup gitu. Dipulihkan, bahkan dikasih pelipat gandaan dalam orderannya. Itu puji Tuhan banget, Tuhan yang menyediakan semuanya. Akhirnya kita memutuskan, setelah suami saya resign, akhirnya kita memutuskan untuk kita udah janji ketika kamu udah resign, kita udah bisa bareng-bareng lagi, nggak perlu terpisah terlalu lama, kita mau punya anak. Akhirnya ya udah kita memutuskan untuk kita program untuk punya anak. Sebelum kita memutuskan untuk program punya anak, saya sebelumnya cek kontrol dulu ke dokter. Pas di dokter yang pertama ini ternyata dikasih tahu kalau ternyata saya punya miom. Miomnya itu sebesar 3 cm. Dan dikatakan ini tuh sebaiknya dioperasi, karena kalau tidak dioperasi nanti ketika hamil takutnya membesarnya janin juga membesar juga si miomnya, takutnya ini akan terhimpit, nanti malah yang ada keguguran. Aduh, saya langsung bilang ke suami saya untuk ini bagaimana ya, masa saya harus operasi sih 2 kali, operasi ini dan operasi nanti pas hamil. Ayo kita ucapkan yang profetik, kita bilang pokoknya apa yang seharusnya tidak ada, ya tidak ada. Kami percaya bahwa ini sudah hilang, ini sudah Tuhan ambil, ini sudah tidak ada lagi. Akhirnya saya dinyatakan hamil. Lalu saya nggak ke dokter yang sebelumnya, saya ke dokter berikutnya untuk second opinion. Lalu di second opinion ini saya cek untuk kehamilan saya, dokternya bilang janinnya bagus, detak jantungnya bagus. Dan saya menanti-nantikan nih, ada nggak nih dokternya ini ngomong ada miom. Saya sampai nanya, dok bener ini bagus, bersih, rahim saya semua bagus nih. Iya, kenapa bu? Oh, nggak ada miom atau kista atau apapun. Oh, nggak ada kok, bersih. Oke, baik. Udah, setelah itu saya masih tidak percaya. Saya pikir ya udah kita ke second opinion lagi deh, kita ke dokter yang lain lagi. Dokter yang lain lagi pun ketika cek semua bilang oke nih bayinya bagus, janinnya bagus, sudah. Terus saya sampai nanya, bersih ya dok?
bersih. Tidak ada apa-apa ya dok, tidak ada apa-apa. Saya sampai dekatan sama suami kayak ya Tuhan tuh baik banget ya. Ini tuh mukjizat buat kita tuh bener-bener ya Tuhan tuh luar biasa sekali. Sampai akhirnya di meja operasi setelah anak saya dikeluarkan, lalu dokter yang ketiga ini bilang, ini kamu ada miomnya loh. Saya keluarin ya miomnya. Miomnya sebesar sekitar 5-7 cm. Terus saya kok tiba-tiba ada miom yang harus dikeluarkan. Padahal dokter yang sama pun sebelumnya sudah meriksa saya berbulan-bulan tidak ada pernah berkata itu ada miom sama sekali. Justru terpotong 50% untuk biayanya karena saya bisa klaim asuransi. Begitu. Jadi saya sama suami sampai di rumah sakit sampai tercengang-cengang kayak Tuhan kok baik banget ya. Tuhan kok sampai sebegitunya gak mau kasih saya tuh khawatir di setiap bulan kehamilan saya dengan istilah kata mengumpatkan si miom itu, diumpetin miomnya biar saya nggak khawatir dan nggak perlu operasi. Tapi ketika di meja operasi ternyata miomnya ada dan bisa dikeluarkan, bahkan bisa diklaim ke asuransi dan biaya kelahiran saya tuh bisa sampai terpotong 50% dan bener-bener Tuhan tuh caranya ajaib sekali dan Tuhan tuh sungguh-sungguh hebat, luar biasa banget pokoknya. Saya mengajak semua jemaat untuk tetap percaya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu Allah yang maha besar, semua hal yang kita pikir nggak mungkin, semuanya mungkin buat Dia, dan hal yang kita pikir itu nggak baik, semuanya Tuhan ubahkan menjadi kebaikan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Tes. Ya, tepuk tangan lebih meriah lagi saudara. Kalau saya perhatikan, ya ini orang yang hidup dengan anugerah Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi saudara. Tadi kita dengarkan dia bersaksi Tuhan beri hikmat. Harusnya nggak bisa beri hikmat untuk buat sepatu saudara. Akhirnya saya jadi buka sendiri perusahaan sepatu saudara. Ya, lalu dia mulai ambil tindakan iman lagi, ya memberikan buah sulung. Ada banyak orang yang tanya buah sulung itu apa toh Pak? Buah sulung itu adalah hasil pertama yang kita dapatkan. Misalnya petani berarti panen pertama saudara. Ya itu yang diberikan sebagai buah sulung. Kalau orang kerja misalkan gaji pertama bulan itu misalnya kurang lebih itu buah sulung. Diambil tindakan yang nyata memberikan buah sulung seperti firman Tuhan. Dan Tuhan luar biasa. Ya 1 bulan berikutnya COVID, tapi hanya liburnya 1 bulan saja. Setelah itu banjir, order maju sampai sekarang berkelimpahan, saudara. Ya saya percaya itu anugerah yang luar biasa. Bahkan tentang mium juga Tuhan punya cara untuk memberikan ya pertolongan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Ya saudara, saya lihat Tuhan sedang berkarya luar biasa sekali. Ya Senin yang lalu saya saresian dengan pelayan-pelayan Tuhan itu jam 6. Saya datang itu kaget lihat, wah semangat semua gitu saudara. Sampai di itu pertemuan mereka nari ku cinta gerejaku gitu saudara. Lalu setelah itu ditambah ada yel-yelnya gitu saudara. Saya ikut terbakar. Lalu saya minta mereka, ayo minggu belakang atau kapan ya mulai maju peltunya itu saudara. Narikan ya aku cinta gerejaku ditutup dengan yel-yel. Ini mereka sedang latihan saudara. Jadi kalau sudah mereka akan mempersembahkan itu. Saya lihat luar biasa. KBSA juga selesai dengan peltu kit anak-anak. Saya lihat mereka juga antusias, pertemuannya jadi hidup sekali. Di sini saya sedang melihat Allah sedang bergerak dengan kegerakan luar biasa. Semua bersatu, semua menyala-nyala saudara. Jumatnya lebih lagi hadirnya Tuhan itu luar biasa. Ada orang dari berbagai kota sampai datang juga saudara. Yang namanya saja Miracle Night Worship. Miracle, mujizat itu banyak sekali saudara. Banyak bersaksi mujizat tentang Holy Land Tour-nya saudara. Ya kesaksiannya luar biasa. Saudara bisa lihat ya Miracle Night itu di YouTube. Saudara bisa ikut diberkati. Dan kalau bagi saya orang bisa ikut Holy Land Tour
itu hanya karena anugerah, hanya karena pertolongan Tuhan. Enggak akan bisa. Orang punya uang belum tentu bisa pergi, saudara. Ya, enggak punya kesehatan, enggak bisa pergi, saudara. Enggak punya waktu, enggak bisa pergi, saudara. Enggak punya izin dari bos atau keluarganya, enggak bisa. Jadi banyak yang bersaksi ya. Lalu ada yang sakit asma, jantung, kanker, tapi menyala, saudara. Bisa naik sampai puncaknya, saudara, Gunung Sinai. Kalau nggak salah 34 atau 36 orang sampai di sana, saling mendukung, saling menguatkan, luar biasa. Ya, ada juga karyawan rumah makan, dia ya itu kan nggak mungkin, tapi dia tabung terus. Dan kemarin bisa ikut, dia sangat bersyukur. Dia melihat bagi Allah tidak ada yang mustahil, saudara. Ada satu lagi ibu, dia ya nggak mungkin bisa harusnya untuk pergi ya saudara, karena ya pekerjaannya nggak mungkin bisa dapat hasil begitu banyak ya, tapi dia imani, dia berkata, mau baca khotbah berkata bagi Allah tidak ada yang mustahil, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Saudara, diimani, saudara, dikatakan terus, saudara, terus menerus, saudara, dan akhirnya menjadi kenyataan. Anaknya digerakkan Tuhan, biayai ibunya, saudara. Semua ya bersyukur. Ya banyak ibu-ibu atau bapak-bapak kalau sampai sana, Gunung Sinai dulu, Gunung Hermon atau dimanapun, ya tempat-tempat doakan. Ya anak, cucu, saudara, menantu, saudara. Nah itu anugerah yang besar. Saya lihat sungguh-sungguh semua itu dapat anugerah yang besar. Maka Februari kita akan adakan lagi Holy Land Tour, saudara. Kalau yang rindu harus cepat, sebab seringkali tiket sekarang itu sulit, saudara. Kalau mepet seperti yang lalu nggak dapat tiketnya. Lalu juga Lebaran kita akan buat juga Holy Land Tour, saudara, ke 7 jemaat di Kitab Wahyu, saudara. Mengunjungi 7 jemaat itu daerah Turki. Ini pas Lebaran. Jadi saudara yang mau planning sejak sekarang, saudara ya, sehingga bisa ikut, bisa diberkati. Beri tepuk tangan sekali lagi, saudara. Sekarang kita masuk firman Tuhan, saudara. Tuhan beri tema anugerah melimpah. Jadi Tuhan ingin sadarkan kita, Tuhan sediakan anugerah melimpah. Tuhan ingin setiap jemaat, saudara dan saya bisa mengalami, mendapatkan anugerah melimpah daripada Tuhan. Siapa yang rindu? Siapa yang rindu dan percaya? Katakan, Tuhan, aku percaya, aku juga mengalaminya. Ya, lah sesi ke-1 ini temanya ya diambil oleh anugerah. Artinya hidup kita diambil oleh apa? Anugerah ini terbuka seli. Seperti tadi kesaksiannya itu sebenarnya dia ngalami, saudara, hidupnya hidup yang penuh dengan anugerah Tuhan. Nah, saya percaya itu luar biasa sekali. Efesus 2 ayat 6 dan sampai ke 8. Dan di dalam Kristus Yesus kita telah ya membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, saudara. Jadi di dalam Tuhan ada kasih karunia yang luar biasa. Ya, bahkan sampai di surga. Surga itu nggak mungkin kekurangan. Surga itu nggak mungkin pas-pasan gitu, enggak. Surga itu selalu penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kekudusan, penuh dengan kasih karunia, saudara. Ayat 7, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang apa, saudara? Limpah, saudara. Yang melimpah, saudara. Sesuai dengan kebaikannya. Kebaikannya juga limpah. Kebaikannya luar biasa sekali, saudara. Saya percaya itu anugerah yang luar biasa. Iya, terhadap kita dalam Kristus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi ya pemberian Allah. Jadi saudara, seorang terima keselamatan. Kalau ada yang belum pernah menerima keselamatan dari Tuhan, datang terima. Saudara akan dapatkan kasih karunia, pengampunan, keselamatan, pemulihan, dijadikan anaknya Tuhan, saudara. Lalu akan mengalami setiap firman Tuhan. Jadi saya ulangi sekali lagi,
Tuhan rindunya itu memberikan anugerah yang apa? Melimpah-limpah. Saya ulangi sekali lagi. Ini adalah keinginan Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan. Ini adalah rencana Tuhan. Supaya setiap kita anak-anaknya, gerejanya mengalami anugerah kasih karunia yang melimpah-limpah. Saudara, ya saudara tangkap. Saya percaya saudara bisa mengalaminya. Saudara, kita bisa lihat waktu Tuhan Yesus melayani di dunia, barangkali dia ya melakukan mujizat untuk menolong setiap orang ya sedang percaya pada dia. Ya dalam mujizat itu selalu saudara kasih karunia-Nya, anugerahnya melimpah-limpah. Saudara, kita bisa ingat tentang peristiwa mujizat 5 roti 2 ikan. Saudara, betul enggak ya? Yesus ngajar, orang banyak ikut terus. Hari hampir petang, Yesus perintahkan murid-muridnya, beri mereka makan. Muridnya bingung, beli di mana? Ya uang 300 dinar kalau punya pun, kalau punya gak cukup. Mau punya, ya mau beli juga gak ada gitu banyak. Tapi Tuhan tetap kata, beri mereka makan. Muridnya inginnya suruh pulang aja, cari makan sendiri-sendiri di rumah. Yesus berkata, beri mereka makan. Lalu ditunjukkan ini ada makanan dari anak kecil, 5 roti 2 ikan, saudara. Betul? Tapi sekali lagi, Tuhan kita punya rencana, semua diberkati, semua dari kasih karunia. Ya, yang dianggap muridnya gak bisa diterima, 5 roti 2 ikan gitu, saudara. Lalu Tuhan Yesus mengucap syukur atas 5 roti 2 ikan, lalu diberkati, terjadilah mujizat. Contoh sedikit ya. Ini SGB maju ke depan. Ya ada SGB. Ya mungkin kasih contoh aja. Pak Arif maju sini. Sebentar. Ya 1 leret itu boleh. Ya segera. Kalau di sini ada juga boleh. SGB untuk contoh saja. Ya untuk contoh saja. Ya ini ada SGB. Ya kalau masih ada boleh segera. Karena kita nggak punya waktu banyak. Saudara lihat saya dulu ya. Tuhan Yesus bagaimana memberkati dengan mujizatnya 5 roti 2 ikan. Ucap syukur diberkati. Jangan lihat mana-mana, lihat saya. Jangan lihat yang berbaris. Nah, lalu Tuhan Yesus mulai ambil tindakan. 5 roti 2 ikan dilipat gandakan, betul gak? Tolong SGD, SGB menghadap saya saja. Wong tak berkati kok. Jadi 5 roti 2 ikan, itu mulai dibagikan supaya semua dapat. Tuhan bawanya berapa? 5 roti 2 ikan. Ini murid pertama itu bawa ya dikatakan bakul gitu ya. Lalu kasih sampai bakulnya itu seperti belanja sampai penuh. Lalu ganti lagi, isi. Ya 5 roti, bukan 5 roti lagi ya. Roti dan ikan sampai penuh itu saudara. Ini juga sampai penuh gitu saudara. Ini juga sampai penuh juga. Sampai penuh. Nah itu tindakan pertama Yesus yang melakukan mujizat pelipat gandaan. Setelah itu Yesus bilang, bagi semua, bagi kamu bagi. Bawa bakulnya masing bagi semua. Ya sudahlah, ini drama untuk contoh saja. Nah saudara dengar ya, 5 roti 2 ikan akhirnya cukup gak? Dibagi cukup gak? Mereka makannya kecil-kecil supaya cukup? Atau pokok makan satu saja supaya cukup? Mereka makan sampai kenyang. Betul saudara? Jadi Tuhan Yesus melakukan pelipat gandaan, lalu didik muridnya bertindak, lakukan pelipat gandaan. Mereka masing-masing bawa 1 bakul. Bagi, nggak ada habis-habisnya. Bagi, nggak ada habis-habisnya. Betul saudara? Lah, saudara perhatikan. Lalu tulisan terakhir, ya sisanya berapa? Ada sisa atau kurang sedikit? Atau pas? Enggak, bukan pas-pasan. Lebih. 12 bakul utuh. Enggak hilang. 12. Itulah hatinya Tuhan. Tuhan kalau lakukan mujizat limpah, bukan utangnya agak berkurang, itu belum mujizat saudara. Belum, itu bukan begitu. Atau ya cukup bayar utang semua sudah cukup, tapi enggak punya uang untuk kerja. Untuk apa? Tidak. Imani. Itu hatinya Tuhan. Tuhan ingin memberkatinya limpah-limpah. Saudara. Nah, saudara itu yang selalu dikatakan ya. 2 Korintus 9 ayat 8,
Dan Allah sanggup, bukan tidak sanggup, sanggup saudara, iya, melimpahkan segala kasih karunia kepadamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Malah apa? Berkelebihan. Malah apa saudara? Berkelebihan dalam bagi kebajikan. Untuk apa? Berbuat baik. Untuk apa? Berbuat baik. Saya sempat ditanya seorang, Pak, khotbah besok minggu ini tentang anugerah melimpah. Itu kan apa namanya, pengajaran kemakmuran kan gitu toh. Dan banyak orang yang itu pengajaran kemakmuran. Saya bilang, bukan. Ini bukan pengajaran ya kemakmuran. Kalau kemakmuran ngajari kita diberkati, berkat. Tapi itu diri sendiri, dinikmati sendiri. Enggak tahu itu kemakmuran. Tapi yang kita ajarkan adalah diberkati luar biasa, jadi berkat luar biasa. Diberkati luar biasa, jadi berkat luar biasa. Itu hatinya Tuhan. Jadi bukan pengajaran kemakmuran, tapi pengajaran kebenaran firman Tuhan. Seperti firman Tuhan, saudara, itu adalah yang diajarkan. Ya, kita juga tidak mengajarkan jemaat yang penting cukup bisa makan, ya sudah lumayan, pokok nggak mati gitu, nggak. Karena apa? Semua itu hanya untuk pribadi. Ya, kelimpahan untuk pribadi Tuhan nggak ngajar gitu. Lalu pas-pasan untuk diri sendiri, pokok diri sendiri bisa hidup, itu juga egois. Enggak. Tuhan ingin kita diberkati limpah, jadi anaknya, mancarkan kebaikan Tuhan. Kita bisa jadi berkat yang melimpah bagi keluarga, jadi berkat yang limpah bagi gereja, pekerjaan Tuhan. Saudara bisa jadi berkat yang melimpah dengan sesama. Saudara bisa jadi berkat yang melimpah. Nah, saudara bisa tangkap saudara. Iya, itu justru ya apa yang dikatakan oleh Tuhan. Iya, jadi luar biasa sekali saudara. Saya doakan setiap jemaat sungguh-sungguh mendapatkan ya anugerah yang melimpah, supaya bisa jadi berkat yang melimpah, diberkati luar biasa, supaya jadi berkat luar biasa, supaya berkenan di hatinya Tuhan, supaya berguna bagi kerajaan Allah, berguna bagi pekerjaan Tuhan. Saudara tangkap, itu yang kita ajarkan dalam gereja kita. Pengajaran ya sesuai firman, pengajaran kebenaran sesuai firman. Beri tepuk tangan sekali lagi. Ya, saya doakan saudara bisa nangkap, saudara bisa dengan iman menerima dan mengalami saudara. Nah, saudara, anugerah, kalau kita sampai dapat anugerah yang melimpah, berkat yang melimpah seperti itu saudara, akan membuat kita tak terkalahkan. Biarpun ada yang lebih besar, tetap saja jadi pemenang. Biar ada orang yang lebih pandai, tetap saja jadi pemenang. Seperti perkataan Tuhan, hidup penuh kemenangan lebih daripada pemenang. Saudara, saya bacakan Pengkhotbah 9 ayat 11, tapi dalam terjemahan sehari-hari. Ya, di dunia ini ada lagi yang kulihat, perlombaan tidak selalu dimenangkan oleh pelari cepat. Kalau ada lomba lari, saudara, ya belum tentu yang lari yang paling cepat itu bisa menang, belum tentu, saudara. Belum tentu, tidak harus itu, saudara. Contohnya apa? Kalau seringkali ada contoh di ini, ada kelinci, wah larinya hebat, saudara. Lalu yang ngecek si kura-kura, jalan dimi, saudara, pertandingan, saudara. Kuranya nggak mau dianggap itu, tetap berani saja. Lah, ayo kelinci, lari, ngecek, lari, ngecek, gitu. Lari, pikir sudah tidur dulu aja, tidur, biar jalan dulu nanti kak, aku susul nanti menang. Lah, tiduran dulu ke pacot, tidur saudara, dan ternyata kalah toh. Kelinci dan kura-kura saja kalah, tidak selalu menang, saudara. Pertempuran tidak selalu dimenangkan oleh orang yang kuat, nggak tentu, lebih kuat, tapi belum tentu itu pemenang. Daud dengan Goliat, ya Goliat lebih kuat, tapi pemenangnya adalah Daud yang hidup dengan anugerah, yang hidup dengan kasih karunia, yang hidup dengan jaminan Tuhan. Iya, orang bijaksana tidak selalu mendapat mata pencarian. Orang yang punya bijaksana pun belum tentu untuk hidupnya cukup. Maksudnya dia, oh itu belum tentu. Ada lah, saudara lihat, ada S1, S2, S3 doktor, hidupnya saja biaya hidup setengah mati, saudara.
Tidak tentu, saudara. Dan orang cerdas tidak selalu memperoleh kekayaan. Orang cerdas pandai belum tentu. Tadi saya tidak, ya ini dulu ya luar biasa, tapi belum tentu. Juga para ahli tidak selalu menjadi terkenal. Dia punya keahlian, belum tentu terkenal juga. Kenapa? Sebab siapa saja bisa ditimpa nasib sial. Siapa saja orang kaya, orang kuat, orang pandai, orang bijaksana, ya selalu tidak sama. Dunia ini bisa berubah. Begitu ada bencana, begitu ada sesuatu malapetaka, sudah gak akan bisa menang lagi. Beda orang yang hidup dalam anugerah, orang yang hidup dalam kasih karunia. Masalah boleh datang, tapi mengubah masalah jadi mahkota. Sudah, aniaya boleh datang, tapi bisa merubah aniaya menjadi anugerah yang besar, yang melimpah. Saudara, betul saudara. Kenapa? Orang yang hidup dengan anugerah itu bukan dia sendiri, di backup dengan Tuhan, dituntun oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dunia boleh berubah, Tuhan tidak pernah berubah. Kuasanya tidak berubah, kasihnya tidak berubah, janjinya tidak berubah. Hidup dalam kasih karunia dan anugerah, saudara akan mengalami jadi orang-orang yang berhasil karena dapat kasih karunia, karena dilindungi Tuhan, karena di backup Tuhan, karena diberi hikmat oleh Tuhan, karena diberkati Tuhan. Kesaksian tadi itu juga contoh yang baik. Dia orang yang hidup dengan anugerah. Ya, dia selalu berkata setiap itu dia mengalami tadi masalah. Ya, diberi hikmat sehingga punya pabrik sepatu. Sudah betul kan? Wah, dia membalikan persembahan sulung, baru mempersembahkan sulung kok malah bulan depannya Covid resesi. Tapi sekali lagi Covid boleh datang, resesi boleh datang. Orang yang hidup dalam anugerah akan dapat celah justru lebih maju lagi. Betul ya? Gereja kita kan mengalami gitu, saudara. Ada badai, ada banyak, saudara, tantangan, ya macam-macam, saudara. Saudara pasti dengar juga. Tapi sekali lagi tetap saja diberkati, tetap saja dapat kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Sudah belajar banyaklah, saudara. Ya, orang Israel keluar dari perbudakan, ini budak loh saudara. Musuhnya Mesir itu wah zaman dulu salah satu super powernya dunia saudara. Oh saudara, kejar mereka, mau bantai mereka gak bisa. Karena ada tangan anugerah Tuhan yang memberkatinya, yang melindunginya, yang menjaganya, yang memberikan kemenangan. Daud juga sama, kalau saudara lihat hidupnya Daud. Hidup karena kasih karunia, hidup karena anugerah. Dia adalah orang yang dapat anugerah, yang dapat kasih karunia, yang dicintai Tuhan, dan terus mengalami. Saul boleh lebih hebat, sekali lagi saudara, tentaranya dikerahkan semua untuk bunuh Daud seorang diri, tetap nggak bisa. Karena ada tangan Tuhan yang melakukan. Saya dorong setiap saudara, hiduplah dengan anugerah. Seri bulan ini tangkap sungguh-sungguh, tangkap sungguh-sungguh. Saya percaya saudara, waktu saudara berani tangkap, saudara berani imani, saudara berani berjalan dalam firman tuntunan Tuhan, saya percaya saudara mengalami kasih karunia luar biasa. Musuhmu lebih kuat, saudara nggak perlu gentar. Kemenangan di tangan orang yang dapat anugerah dari Tuhan. Oh saudara, nggak ada jalan keluar, nggak usah bingung. Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tuhan buka jalan Tuhan. Resesi seperti ini saudara, Indonesia aja mengalami semua resesi. Dunia dalam gelap tahun 2023 lebih lagi. Tapi Indonesia tetap dapat anugerah, ekonominya tetap terus berkembang. Semua ya presiden, ya negara-negara besar, semua respect saat ini. Bahkan ini kemungkinan ya presiden kita akan jadi apa ya, di G20 itu jadi apa ya, pimpinannya gitu saudara. Tapi kita lihat orang yang dapat anugerah, ya apalagi ini Kairos untuk Indonesia, ngalami sesuatu yang luar biasa. Betul? Bahkan luar biasanya ini saudara, seperti dijanjikan Abraham itu nurun pada kita. Saya bacakan dulu ya supaya saudara bisa nerimanya bagus. Ya, Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan pada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, ini ya Tuhan perintahkan, aku akan membuat kau menjadi apa? Menjadi bangsa besar. Padahal istrinya mandul, satu saja nggak bisa.
Tapi sekali lagi Tuhan berkata, engkau taat, berangkat, engkau akan hidup dalam perkenananku, dalam anugerahku, dalam kasih karuniaku. Engkau akan mencapai, bahkan sampai menjadi bangsa yang besar. Betul saudara, sekalipun istrinya mandul saudara. Lalu lanjutkan ya, aku akan membuat engkau apa? Menjadi berkat bangsa yang, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Selalu, bukan hanya jadi bangsa yang besar, bangsa yang penuh kemenangan, bangsa pilihan daripada Tuhan. Katakan saudara. Ya, ayat 14. Sorry tadi nih, bukan ayat 15 sampai ya. Saya ulangi yang kedua ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Jadi yang menjadi masyhur terkenal karena Tuhan. Saudara, itu luar biasa. Dan engkau akan menjadi berkat. Ini adalah hatinya Tuhan, rindunya Tuhan. Jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat. Itu yang diajarkan di gereja kita. Jadi berkat, jadi berkat, diberkati. Untuk jadi berkat yang besar. Ayat ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Jadi kalau ada ya satu orang itu berkenan ya di hatinya Tuhan, dia hidup dengan anugerah. Juga gereja, kalau gereja itu penuh kasih karunia, hanya anugerah. Kita tahu semuanya, kita hanya anugerah. Orang memberkati orang yang hidup dalam anugerah, orang memberkati gereja yang hidup dalam anugerah, dia diberkati. Dia diberkati. Kita berkata seperti ini saudara. Ya luar biasa. Memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Saudara, ini ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Kalau saudara ketemu orang yang hidup dengan anugerah, perkenanan Tuhan atau gereja atau apapun, saudara, jangan sampai saudara nyerang, jangan sampai saudara mengutuk, jangan sampai saudara jelek-jelekan. Saudara, itu bahaya dan saudara akan kena kutuk. Ya, orang yang hidupnya hidup berkenan, dapat anugerah kasih karunia, tetap naiklah. Mau dikutuk orang, mau dicela orang, mau diserang apapun, tetap naik. Justru yang nyerang, yang kutuk itu makin lama makin habis, makin habis, makin habis. Dan olehmu, ya semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara dengar ya, oleh keturunan Abraham, semua kaum di muka bumi dapat berkat. Artinya kita diberkati luar biasa untuk jadi berkat luar biasa sampai kita jadi berkat bagi bangsa-bangsa, 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 bangsa-bangsa. Saya percaya ya tahun-tahun ini Tuhan itu berkenan kepada negara kita tercinta Indonesia. Sekarang di pandangan orang semua itu Indonesia sedang bersinar. Indonesia ya satu yang penting, semua presiden ingin ketemu Pak Jokowi, saudara. Ya datang dimanapun orang hormat. Sekarang mau jadi pimpinan di G20, saudara. Dengar, yang memberkati diberkati, jangan ngutuk. Yang ngutuk kena kutuk sendiri. Dan rencana Tuhan jadi berkatnya bukan kecil, bangsa-bangsa, bangsa-bangsa, bangsa-bangsa. Amin, saudara. Ya, saya doakan terus, saudara bisa tangkap, saudara. Ya, kadang-kadang orang mengatakan ini pengajaran kemakmuran. Bukan, sekali lagi. Kalau ada orang berkata, saudara, bukan. Ini pengajaran kebenaran firman. Pengajaran firman. Firman tidak ngajari hanya diberkati. Yang diajarkan kemakmuran. Ya, saudara. Firman mengajarkan diberkati, jadi berkat bagi keluarga. Jangan terus jadi beban bagi keluarga. Jadi berkat bagi keluarga. Jadi berkat bagi gereja Tuhan. Jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Jadi berkat bagi sesama. Itu panggilan kita. Gereja kita tidak ngajari juga, sudah ikut Tuhan, pokoknya bisa makan, bisa tidur ya sudah. Nggak usah macam-macam mulu-mulu. Itu kan ambisi. Sudah dengar. Kalau kita hanya diberkati itu egois. Orang banyak itu kemakmuran, betul ya. Tapi sebetulnya sama. Orang yang terus prinsipnya, pengajarannya pokok cukup sudah, bisa makan sudah, itu juga egois. Enggak pernah mikir orang lain. Pokok aku cukup, pokok aku bisa makan, pokok aku bisa ya punya tempat tinggal sudah cukup. Itu juga bukan dari Tuhan. Itu semua pengajaran egois untuk diri sendiri. Pokoknya aku ini, ya ini dan itu, saudara. Tapi sekali lagi saja saudara tangkap pengajaran yang benar, pengajaran luar biasa adalah diberkati luar biasa untuk jadi berkat luar biasa.
Saudara, jangan tergoyang dengan perkataan apapun, saudara. Nah, sekarang saudara, bagaimana supaya anugerah Tuhan itu malah mengambil oleh hidup kita. Hidup kita dibawa oleh anugerah, dikuasai oleh anugerah, diberi anugerah luar biasa dan jadi berkat, saudara. Yang pertama, saudara rindu ini, serahkan hidupmu kepada Tuhan untuk dipakai Tuhan. Dengar, kalau saudara ingin ini terjadi anugerah yang melimpah, kita mau serahkan diri kita ya untuk jadi berkat yang limpah, untuk dipakai Tuhan. Prinsipnya gitu, saudara. Dan kalau saudara bisa tahu itu, saudara mengalami kasih karunia anugerah yang luar biasa. Roma 6 ayat 13-14. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Jangan hidup dalam dosa, itu dipakai ya iblis untuk kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah. Serahkanlah dirimu pada Tuhan. Serahkan hidupmu pada Tuhan. Serahkan masa depan pada Tuhan. Segenap hidup pada Tuhan. Sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuh, ya, tubuh kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia, tapi di bawah kemurahan Tuhan, perkenanan Tuhan, anugerah yang luar biasa. Saudara bisa belajar di Alkitab, ada banyak contoh, ya. Salah satunya Paulus. Kenapa dia dapat anugerah luar biasa lebih daripada rasul yang lain? Kalau saudara perhatikan, dia itu serahkan total seluruh hidupnya, seluruh yang dia miliki untuk Tuhan. Dia berani fight habis-habisan. Maka dia diberkati, dapat anugerah luar biasa lebih daripada rasul yang lain. Kenapa? Tuhan senang. Kenapa? Dia berguna. Kenapa? Kita bisa dipakai oleh Tuhan. Itu mendatangkan. Kita ingin jadi berkat besar, akan diberkati besar. Kita ingin jadi berkat sangat besar, kita akan diberi berkat sangat besar. Kita ingin jadi berkat luar biasa, kita akan diberkati luar biasa. Karena itu kehendak daripada Tuhan. Kita malah jadi alatnya, saluran berkat. Ini Indonesia sedang alami sesuatu yang luar biasa. Saya ajak setiap jemaat, ya, saudara jangan selamanya jadi jemaat. Saudara sudah diselamatkan, saudara sudah diberkati. Biarlah saudara mau ya ambil langkah, dipakai oleh Tuhan, melayani. Saya percaya di jam 9 masih butuh ya plan-plan ya Bu ya Pak. Nah, saudara bisa daftarkan, khususnya juga di Komsel, saudara. Saya percaya itu akan datangkan kasih karunia. Saya bersyukur gereja kita itu sudah diberi prinsip yang luar biasa, skema perjalanan rohani jemaat keluarga Allah. Jadi pertama, terima keselamatan, diselamatkan, terima keselamatan. Tapi setelah itu saudara bergabung supaya apa? Ada yang mengembalakan dengan baik, saudara. Bergabung di kelompok saya, saudara. Ada keluarga yang memperhatikan, saling membangun satu dengan yang lain. Tapi setelah itu juga ikut belajar SOM. SOM itu School of Ministry. Mulai diajari pengetahuan untuk pelayanannya. Mulai dilatih untuk bisa melayani. Saudara, luar biasa. Setelah selesai, saudara bisa melayani. Kalau yang umum bisa buka kelompok saya, semua bisa dipakai. Yang punya talenta khusus PW, jadi pelayan PW. Yang khusus doa, bergabung. Supaya hidup saudara bukan yang minta, tapi saudara juga mau jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat. Itu kasih karunia yang luar biasa, saudara. Ya, saya percaya ini penting. Apalagi kalau sudah melayani, amit-amit jangan mau mundur. Loh, betul saudara, kehilangan lagi saudara. Amit-amit saudara, jangan mundur. Karena panggilan kita diberkati luar biasa, jadi berkat luar biasa. Balas cita kasihnya Tuhan. Jangan tergantung sikon baik atau tidak baik, kita tetap dipakai Tuhan. Ada orang senang tidak senang, kita mau tetap dipakai Tuhan. Berkenan, berguna bagi kerajaan Allah.
Ya, ada banyak kesaksian, tapi saya nggak mungkin bisa ceritakan semua. Saudara bisa belajar di rumah, ada banyak. Yang kedua, saudara, supaya kita terima anugerah besar adalah rendahkan dirimu di hadapan Allah. Harus saudara merendahkan diri kita di hadapan Allah. Hatinya rendah hati, saudara. Saya bandingkan Saul dengan Daud, beda sekali, saudara. Daud setelah diangkat jadi raja, akhirnya tinggi hati, betul? Berubah, dan Tuhan gak bisa pakai. Tuhan cari orang. Kamu kan Daud, ini hatinya dengan Tuhan luar biasa, betul? Daud waktu diangkat jadi raja, Daud berkata, marilah kita ambil tabut Allah kota kita. Karena zaman Saul ada tempat ibadah, tapi tidak dihargai, sehingga terbengkalai. Nggak ada yang menghargai lagi. Ambil saja tabut itu, bawa di kota kita, supaya kita bisa menghargai, supaya kita bisa menghormati, supaya kita bisa meninggikan Tuhan, supaya Tuhan berkenan hadir. Tuhan nyatakan hadiratnya, Tuhan nyatakan penyertaannya, Tuhan nyatakan berkatnya. Kita akan mengalami pemulihan, bahkan lebih daripada dulu. Itu Daud. Hidupnya beda, rendah hati, rendah hati. Di Alkitab ada kisah tentang Raja Nebukadnezar. Dia sudah maju, saudara, tapi akhirnya jadi tinggi hati. Dia bangga, ini karena hasilku, saudara. Tinggi hati itu awal yang sudah dekat sekali kejatuhan. Otaknya diputar sedikit oleh Tuhan, itu sudah lupa. Kalau makanannya roti, ganti makannya rumput, gitu saudara. Kalau harusnya dia raja, sudah lupa jadi binatang, gitu saudara. Habis. Betul saudara, kita baca saja Daniel 3 ayat 34. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar mengadah ke langit. Sekarang mulai lihat Tuhan, ya. Dan akal budiku kembali lagi padaku. Setelah dia ngakui Tuhan itu yang maha tinggi, di tempat yang tinggi, dia dipulihkan keadaannya, saudara. Dipulihkan akal budi pikirannya, dipulihkan, disembuhkan. Lalu aku memuji. Ya ini malah lagi muji lagi. Ya yang maha tinggi. Sekarang katakan, Tuhan kau yang maha tinggi. Aku memuji-muji engkau. Dan membesarkannya. Dan kemuliaan yang hidup kekal itu, saudara. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal. Kerajaannya turun-temurun. Sekarang dia mulai merendahkan hati. Dia dapatkan, engkau Tuhan yang maha tinggi. Engkau Tuhan yang paling mulia. Engkau Tuhan yang memberikan aku kemampuan. Engkau Tuhan yang membuat aku berhasil sampai sekarang. Sudah lihat apa yang terjadi setelah itu? Ayat 36-37. Pada waktu akal budiku kembali padaku, ya kembali juga kepadaku kebesaran. Kebesarannya balik. Dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerjaku. Ya kebesaran pulih, saudara. Oh, nama besar pulih, saudara. Kemasyhuran, kemuliaan dipulihkan. Para menteriku yang dan para pembesarku menjemput aku lagi. Dulu sudah dibiarkan di ladang. Lah ini orang gila kok, gimana lagi, saudara? Biarpun raja lah gak bisa apa. Tapi sekarang semua selalu lagi datang pada dia, menjemput dia. Mulai, saudara, diakui juga yang lain, saudara. Aku dikembalikan pada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar daripada dulu diberikan padaku. Kok diem tuh? Dia sombong, dijatuhkan, betul saudara. Sampai dia sadar, dia mau merendahkan. Tuhan, engkau yang maha tinggi. Engkau yang layak disembah, dipuji. Bukan aku. Tuhan balikkan ingatannya. Tuhan balikkan keadaannya. Tuhan kembalikan kerajaannya. Balikkan posisinya. Bahkan lebih daripada sebelumnya. Bahkan lebih daripada sebelumnya. Berkat Tuhan itu lebih daripada seharusnya. Itu anugerah. Itu kasih karunia. Betul saudara? Mengalami sesuatu yang luar biasa, saudara, dalam kehidupannya, saudara. Iya. Lalu segala perbuatannya adalah benar dan jalanannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan, ya. Dan mereka yang berlaku congkak dia ngakui. Kalau laku congkak akan direndahkan oleh Tuhan. Tapi waktu dia nyadari, dia ya minta ampun pada Tuhan, dipulihkan, ditinggikan lebih daripada sebelumnya. Ya, saya percaya ini sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Jadi, saudara, ya kalau saudara sudah itu lakukan,
rendahkan diri di hadapan Tuhan saja. Ngobrol dengan siapapun, akui ini Tuhan. Kalau ibadah di gereja, saudara, beda sekali. Belajar menghormati. Jangan jadi kebiasaan. Kebiasaan itu enggak ada apa-apa. Hatimu harus lapar dan haus akan Tuhan. Hatimu rindu Tuhan. Hatimu menyadari sesadar-sadar. Semua daripada Tuhan. Hanya daripada Tuhan. Hanya untuk Tuhan. Semua milik Tuhan. Kalau saudara lakukan luar biasa. Kalau pujian penyembahan, jangan gini saudara. Tapi sadar, kita sedang ada di tempat ibadah. Kita sedang ibadah. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Datang sudah harus tahu, ini Tuhan perlu dimati. Kalau memuji-pujilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau sembah Tuhan, sembahlah sungguh-sungguh. Saudara buktikan, saya bersyukur sekarang itu hadirat Tuhan diberikan luar biasa. Bagi saudara praktek yang mulai nanti atau besok. Kalau pujian yang sungguh-sungguh memuji Tuhan. Kalau nyembah juga sama sungguh-sungguh. Kalau saudara nanti pujiannya. Lalu tiba-tiba saudara merasakan karena hadir. Rasanya dorong ingin nyembah. Tersungguh, jangan malu. Lakukan. Kalau saudara lakukan ya, bukti ya. Tiba-tiba gak lama saudara bisa rasakan hadirat Tuhan. Gak lama saudara akan masuk dalam atmosfer rohani. Hadirat Tuhan, hikmat Tuhan. Saudara akan jadi orang kesukaan Tuhan. Saudara meninggikan Tuhan. Dan hidup saudara juga ditinggikan oleh Tuhan. Betul. Dengan firman, lapar dan haus. Hargai firman. Firman itu Tuhan. Saudara berani percaya dengan firman. Hormati, taati. Saudara akan lihat hidupmu diubah luar biasa oleh Tuhan. Ya, jadi yang pertama serahkan dirimu saudara untuk dipakai oleh Tuhan. Yang kedua harus ya jaga hati, rendah hati, saudara. Dan kalau saudara lakukan itu luar biasa sekali, saudara. Ya, anugerah Tuhan akan dinyatakan. Kemarin, saudara, Jumat. Itu ada seorang yang datang pada saya. Lalu dia mau minta ampun, minta maaf. Saya berkata, kenapa? Saya kan belum kenal gue. Kenapa gitu saudara? Lah dia berkata, aku tuh dulu suka ngatain gereja ini gereja apa? Moto duiten. Gereja materialisme gitu saudara. Juga Pak Obaja itu moto duiten. Khotbah uang dia bilang gitu saudara. Aku ngomong. Tapi satu hari belum lama. Waktu aku berpikir seperti itu. Berkata Tuhan katakan. Kamu jangan. Itu bahaya sekali. Karena seperti tadi. Ya. Orang yang mengutuk Abraham. Yang hidup dalam anugerah. Dia akan dikutuk malah. Abrahamnya akan tetap maju. Bahkan orang yang mau berkati. Orang yang memang hidup dalam anugerah. Dalam perkenanan Tuhan. Dia juga ikut diberkati. Lah. Dia berkata seperti itu, tapi dia juga tambah ini. Sebetulnya enggak ada maksud saya untuk jelekkan gereja keluarga Allah dan Pak Obaja. Menurut aku gini, karena banyak orang yang ngomong, orang itu seringkali dengar terpengaruh, betul enggak? Tapi ternyata Tuhan tegur saya sadar, saya enggak berani lagi, maka saya harus datang minta maaf. Saudara dengar, ini orang rendah hati. Boleh pengertiannya dulu keliru. Setelah disadarkan Tuhan, dia mau memudai, dia mau mengakui rendah hati. Saya percaya orang seperti ini akan dipulihkan, akan diberkati, akan diangkat Tuhan lebih daripada sebelumnya. Betul saudara, betul. Jadi itu yang penting sekali untuk kita. Ada satu lagi tadi saya lupa saudara. Jangan suka nyerang, ngata-ngatai atau berbuat yang tidak baik nyerang. Ya, untuk orang-orang gereja yang ada dalam kasih karunia, yang ada dalam perkenanan Tuhan, yang ada anugerah Tuhan nyata. Seperti orang itu, Tuhan berkata, lihat apa yang aku lakukan di gereja ini. Kemurahan, kasih karunia, semua yang terjadi itu anugerah. Aku berkenan, maka jangan kamu ngomong yang salah. Maka dia berkata, ya justru itu aku minta maaf. Nah saya satu lagi pelajaran di materi itu ada. Saudara jangan sampai musuhi orang yang hidup dalam anugerah. Gereja atau orang saudara. Karena hukum itu akan terjadi. Ya, engkau jelek-jelekan. Yang dijelekkan karena dia itu punya anugerah dari Tuhan. Naik terus. Yang jelekan akan mundur terus. Boleh buktikan. Cepat atau lambat itu terjadi. Karena itu firman Tuhan. Yang memberkati engkau, aku berkati.
Yang mengutuk engkau, aku kutuk. Betul. Saya percaya itu luar biasa, penting sekali bagi setiap kita, saudara. Lalu yang terakhir, deklarasikan anugerah secara profetik. Deklarasikan anugerah Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan memberikan anugerah aku sehingga bisa dapat pengampunan, keselamatan. Deklarasikan keselamatan dari Tuhan, saudara. Deklarasikan kalau saudara mengalami mujizat, keluargaku dipulihkan karena Tuhan. Deklarasikan, ya, keluargaku dipulihkan, keluargaku bahagia, saudara. Oh, saudara, deklarasikan yang studiku ditolong Tuhan, berhasil supaya aku bisa jadi alatnya Tuhan. Yang apapun kelompok saya, ya, saudara deklarasikan iman saudara yang daripada Tuhan. Kelompok saya yang dicintai Tuhan, kelompok saya yang diberkati Tuhan, kelompok saya yang selamatkan banyak orang. Tentang pekerjaan saudara, tentang keuangan saudara, seperti tadi, lakukan firman. Saudara enggak usah takut keadaan atau apapun, tetap saja hidup dalam ketaatan, hidup dalam kesetiaan, hidup dalam kasih karunia dan anugerah. Lah, saya percaya itu penting karena Amsal 18 ya dikatakan, saudara, hidup dan mati dikuasai lidah. Lidah ini, saudara, ada kuasa. Ya, waktu Tuhan menciptakan bumi cukup berkata, jadilah terang, maka terang jadi. Cukup dia berkata sabda, binatang di darat, maka jadilah. Binatang di air, maka jadi. Binatang di udara, jadi. Ada kuasa. Gunakan kuasa ini untuk apa? Anugerah nyata dalam hidupmu. Anugerah nyata dalam keluargamu. Anugerah nyata dalam gereja yang Tuhan percayain. Makin nyata. Deklarasikan anugerah. Jangan deklarasikan suka ngomong yang jelek, jangan. Sebab kalau ngomong terus yang jelek, Yesus berkata, seperti yang kau katakan, aku lakukan. Betul? Seperti yang kau percayai, jadi. Mulai sekarang belajar, deklarasikannya yang baik, yang benar. Jangan mau dipengaruhi orang lain. Kalau orang lain negatif terus ngajak bicara, sudah enggak. Jangan terus karena akan terpengaruh bahaya seperti tadi. Nah, saudara deklarasi. Yang sakit deklarasikan, bilur Yesus sudah menanggung sakit penyakitku, maka aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh. Nah, gitu saudara. Ya, teruskan. Aku dipakai Tuhan. Aku harusnya enggak bisa, tapi Tuhan bisa beri hikmat, Tuhan bisa memberi strategi, Tuhan bisa beri penyertaan, Tuhan bisa memberikan hikmat, bahkan Tuhan bisa berkati langsung. Deklarasikan, saudara. Dan saudara akan lihat kasih karunia luar biasa. Di Alkitab ada Rasul Paulus. Kenapa dia dapat anugerah lebih dari 12 murid Yesus yang langsung ketemu. Saudara pelajari ya, menurut catatan ini, saudara, kata anugerah, saudara, di perjanjian baru jumlahnya 124. Tapi yang 86 itu yang nulis, yang katakan Paulus. Dia selalu berkata anugerah. Karena anugerah Tuhan aku bisa diampuni dosaku besar. Betul enggak saudara? Sampai bunuh orang percaya. Adalah anugerah. Kalau aku boleh melayani, harusnya enggak layak. Orang yang seperti gitu kok. Anugerah. Karena anugerah. Saudara baca banyak sekali. Maka kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya luar biasa sekali. Anugerah datang. Anugerah datang. Anugerah datang. Anugerah datang. Anugerah datang. Anugerah datang. Dan terus saudara, kasih karunia Tuhan dinyatakan. Contoh lagi ya saudara, sejak awal tahun saya selalu berkata, tahun 2022 adalah tahun yang luar biasa, lebih daripada tahun yang sebelumnya. Akan ada anugerah, mujizat lebih lagi. Saudara luar biasa. Saya katakan terus, sejak awal tahun, terus setiap bulan ada kesempatan, saya ucapkan lagi, diberkati. Tuhan berkati luar biasa. Juni waktu diumumkan kita ngalami. Ya banyak gereja lokal kita punya tempat ibadah di Jogja, di Jakarta, itu anugerah. Kita enggak pernah terpikirkan enggak saudara. Malah bukan doa untuk itu saudara. Karena orang dapat anugerah itu kemurahan Tuhan. Mikir enggak mikir, Tuhan yang mikir saudara. Untuk pakai lebih besar. Solo ya di Gondang Rejo bangun pusat kegerakan Roh Kudus global. Itu kalau enggak Tuhan enggak akan bisa. Tapi karena terus belajar ya, hidup yang berkenan. Ya, terus belajar, lakukan kehendak Tuhan. Gereja kita belajar jadi berkat, bukan hanya diberkati. Untuk membangun ini ada
siapkan orang-orang yang bisa dipakai oleh Tuhan. Sehingga saudara, ya pelatihan pusat kegerakan Roh Kudus. Dan nyata, ya Juni nyata. Banyak jemaat yang bersaksi, saudara lihat nyata. Dia pun ngalami itu saudara tadi yang video itu nyata. Perkataanmu ada kuasa. Perkataan semua orang itu ada kuasa. Lebih-lebih anak Tuhan. Karena ada Tuhan di dalamnya. Ada Roh Allah di dalamnya. Perkataan kita itu ada kuasa. Jangan gunakan perkataan untuk sia-sia. Jangan gunakan perkataan untuk nyerang jelekan orang lain. Jangan gunakan perkataan untuk yang tidak baik. Betul. Perkatakan perkataan firman. Perkataan-perkataan rema Tuhan. Perkataan janji Tuhan. Sudah akan melihat hal yang luar biasa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini kelihatannya Mak Yong apa bukan ya? Bukan ya? Oh ya, saya kira tadi Mak Yong. Karena dia bersaksi gini, ada satu jemaat pendoa Mak Yong, orang panggil gitu. Dia punya rindu sekali untuk Holy Land. Tapi dia tahu keuangannya nggak mungkin. Tapi dia tetap imani. Ya, mau baca sering ingatkan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil, saudara. Dan terjadi, saudara, tahun ini anaknya yang biayai bisa ikut Holy Land Tour, saudara. Di sana menaik Gunung Sinai, saudara. Doakan semuanya, saudara. Deklarasikan, mulai ya semua perkataan Tuhan, janji Tuhan, saudara akan melihat karya Tuhan dinyatakan secara luar biasa. Saudara, ada banyak kesaksian, tapi ya saya nggak punya waktu banyak, saudara. Tapi sekali lagi ada 3. Ya, kalau kita mau terima anugerah yang besar, tadi apa? Serahkan dirimu untuk dipakai Tuhan. Sekali lagi, yang selama ini masih jemaat toh hanya datang untuk diberkati firman, diberkati semua, ambil langkah dewasa. Perjalanan tadi skema itu. Apalagi yang melayani jangan sampai undur. Amit-amit. Karena Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa. Ini lawatan untuk Indonesia itu luar biasa. Saudara. Terus katakan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Dan saudara akan lihat kebaikan itu sungguh dinyatakan. Doakan ya doa-doa profetik. Saudara. Nyanyikan lagu-lagu profetik. Katakan perkataan profetik, saudara. Dan waktu saudara berani percaya, berani berpikir seperti Yesus pikir, ya, berani berkata seperti Tuhan berkata, saudara akan lihat saat ini Tuhan buat perubahan bagi saudara. Dan kasih karunia Tuhan akan dinyatakan luar biasa. Ya, di banyak kesaksian, ya, tapi nanti nggak cukup, kita akan pujikan pujian, ya. Saudara, akui kebaikan Tuhan. Selama-lamanya Tuhan setia. Selama-lamanya Tuhan baik. Ya, semua berdiri saudara. Kita musikan. Rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Saat pagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Katakan, sepanjang hidupku aku tahu Engkau setia. Engkau tidak akan meninggalkan aku. Sepanjang hidupku Engkau lakukan, berikan yang terbaik. Sangat baik Tuhan. Selama kita bernafas, terus meninggikan, memuliakan Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan. Terus nyanyikan saudara. Suara-Mu tuntunku lewati api dalam gelap. Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan.
Engkau tidak akan ingkar janji. Engkau adalah Tuhan yang menggenapi janji. Engkau tidak pernah memberikan yang tidak baik, hanya yang terbaik yang diberikan. Selama-lamanya aku bernafas akan terus memuji, meninggikan Kau Tuhan. Aku nyanyikan kebaikan-Mu, kebaikan-Mu. Oh, katakan lagi, sepanjang hidupku Kau setia. Oh Tuhan, pakai lagu ini pernyataan pada Tuhan. Jadikan lagu profetik, saudara. Tuhan setia. Tuhan itu sangat baik. Aku sekali lagi dengan segenap hati, saudara. Waktu saudara buka hati, saudara mengakui kebaikan Tuhan, saudara akan tiba-tiba merasakan kasih Tuhan, hadirat Tuhan turun dalam hidupmu. Sepanjang hidupku rasakan, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Semua angkat tangan di hadapan Tuhan, saudara. Berdoa masing-masing secara pribadi. Oh, katakan apa yang ada hatimu. Katakan Kau baik Tuhan, Kau sangat baik Tuhan. Kau menyediakan hal yang baik dalam hidupku, bahkan yang terbaik yang bisa aku ketahui. Oh, Kau setia Tuhan, Kau tidak pernah lalai Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya, tapi Kau setia Tuhan. Beri aku hati yang setia Tuhan. Beri aku hati yang percaya pada firman-Mu. Beri aku hati yang taat Tuhan. Berikan aku hati yang mau melayani Tuhan, tidak egois untuk diri sendiri. Beri kami hati Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan memuliakan Kau senantiasa. Berikan aku rendah hati, tidak sombong, menyadari tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi bersama-Mu Tuhan, kami akan jadi sangat berguna, sangat berarti. Kami akan jadi berkat yang luar biasa. Biar firman-Mu menjadi pewahyuan, biar firman-Mu menjadi pembukaan ilahi, biar firman-Mu Tuhan menjadi rema bagi setiap kami pribadi Tuhan. Ini saja anugerah yang melimpah, supaya aku jadi berkat yang melimpah. Katakan pada Tuhan, saudara. Katakan pada Tuhan, saudara. Apa yang Tuhan katakan tanggapi. Kalau Tuhan berkata mulai melayani, melayanilah, saudara. Kalau saudara sempat undur dan Tuhan berkata kembali melayani, kembalilah, saudara. Kalau saudara belum pernah ikut Tuhan, tapi saat ini ikuti ibadah ini, ambillah keputusan, ikuti Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau Tuhan yang rela jadi manusia untuk menyelamatkan kami. Oh, gantikan kami terima hukuman sampai selesai, sehingga kami terima anugerah daripada Tuhan. Akui terus, saudara, akui, saudara. Jangan hidup dengan keadaan, hiduplah dengan anugerah, hiduplah dengan perkenanan, hiduplah dalam kasih karunia Tuhan, saudara. Kasih karunia Tuhan yang menentukan. Orang pandai belum tentu berhasil, orang lari yang cepat belum tentu menang dalam perlombaan. Tapi orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan, hidup dalam anugerah Tuhan, hidup dalam kasih karunia Tuhan, hidup dalam berkat Tuhan, akan jadi pemenang. Lebih daripada pemenang, akan berhasil. Apapun yang diperbuatnya berhasil, kata firman Tuhan. Semua berkata-kata terus pada Tuhan secara pribadi. Seperti lagu ini dipakai menjadi lagu profetik, saudara. Sepanjang hidupku Tuhan, Engkau baik, Engkau setia. Sepanjang hidupku aku akan memuliakan Engkau, aku akan nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidupku. Hamba-Mu juga doakan Tuhan, oh, firman menjadi pewahyuan, pembukaan ilahi, disadarkan. Oh, kalau dulu ada yang salah, belajar dengan seorang tadi, berani datang, berani mengakui, berani minta maaf, sehingga Tuhan lihat kau rendah hati, kau akan diampuni, kau akan dipulihkan, kau akan diberkati, bahkan lebih daripada sebelumnya. Kami tahu Kau sedang melakukan hal yang besar. Dalam nama Tuhan kami terima
Kami terima, kami terima, kami terima dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi pelaku firman. Kami boleh menjadi orang yang menggenapi firman, mengalami firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Kita nyanyikan lagu sukacita sebagai deklarasi iman kita. Amin. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi kita orang percaya tidak ada yang mustahil. Kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama-sama umat Tuhan. Keluarga Allah yang diberkati diurapi. Haleluya. Anugerah-Mu beriku kemenangan. Kekuatan-Mu penuh hidupku. Kau bawaku melihat karya-Mu saat ku berseru kepada nama-Mu. Kau membuka jalan di hidupku. Kau menyatukanku. Mari percaya, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Saat Roh-Mu bekerja, bagi Tuhan segalanya mungkin. Mujizat besar bagi Tuhan. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Saat Roh-Mu bekerja, bagi Tuhan segalanya mungkin. Mujizat besar kan terjadi atas gereja-Mu di tempat ini. Mujizat besar, mujizat besar kan terjadi. Mujizat besar kan terjadi. Mujizat besar kan terjadi atas gereja-Mu di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kuasa-Mu nyata, kemampuan-Mu nyata, Tuhan kasih-Mu nyata, perbuatan kasih-Mu nyata, hadirat-Mu nyata, tuntunan-Mu nyata Tuhan. Tuhan ajar kami terus tangkap, terus mengandalkan Engkau, menjadi orang yang rendah hati, terus berani mengucapkan perkataan profetik, perkataan yang daripada Tuhan, perkataan firman lebih daripada kata manusia. Siapapun Tuhan, kami akan pulang, kami akan bawa rema ini, kami bawa janji Tuhan ini, kami akan bawa semua yang sudah dikatakan, sehingga kami jadi pelaku firman. Dan sungguh-sungguh kami terima anugerah yang melimpah, supaya jadi berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat tangan. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkatilah keluargamu, kesehatanmu, pelayanan dan kasih. Diberkati studi atau pekerjaanmu, keuanganmu, masa depanmu, segenap hidupmu. Diberkati dan jadilah berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh-Nya, yaitu Roh Kudus, Engkau Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Saudara diberkati kata bersama. Amin.